Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Let's say, kamu lagi bengong di depan ponsel, ngebuka chat yang udah kamu hafal di luar kepala, nama yang masih punya efek aneh di dada kamu, jempol kamu ngambang di atas keyboard, dan degup jantung rasanya kayak nunggu aba-aba buat ngulang keputusan yang udah berkali-kali kamu sesalin. Kamu nyoba ngeyakinin diri kalau ini cuma hal kecil. Cukup satu pesan, cuma mau nanyain kabar, sekadar ngeliat gimana hidupnya sekarang. Tapi jauh di dalam hati, kamu paham kok apa yang sebenarnya kamu lagi kejar. Kamu nyari tanda, nyari peluang, nyari celah buat balik masuk. Kamu berharap dia tiba-tiba keinget lagi posisi kamu di hidupnya. Tapi gini faktanya. Begitu kamu kirim pesan itu, kamu nyerahin lagi kendali yang tadi udah kamu rebut susah payah. Kamu buka kembali pintu luka yang udah mulai nutup, kamu ngasih kode tanpa bicara kalau dia masih punya tempat buat ngatur irama hati kamu. Dan percaya deh, dia ngerti itu. Soalnya, diam kamu seringkali jauh lebih nyentak daripada pesan apapun yang kamu ketik. Bukan rangkaian kata kamu yang bakal nempel paling lama, tapi ketidakhadiran kamu. Dan kalau kamu kuat buat tetap diam, diam itu bakal nyampein semua hal yang perlu dia dengar tanpa kamu harus ngetik apapun. Dan jujur aja, mungkin kamu udah pernah singgah di titik ini sebelumnya, ngedeprok sambil natap layar ponsel yang kebanyakan nyimpen kesempatan kedua. Hari-hari, bahkan minggu, udah lewat sejak kamu milih pergi. Tapi entah gimana, bayangan dia masih aja nyelinap di tiap sudut kepala kamu. Kamu bangun pagi, dan hal pertama yang nabrak pikiran bukan rutinitas, bukan kerjaan, bukan rencana harian, tapi sosok dia. Dia lagi ngapain sekarang? Dia keinget kamu juga nggak? Atau dia udah melaju jauh tanpa nengok sedikit pun ke belakang? Diam dari arah dia, rasanya jauh lebih ribut daripada semua adu argumen yang pernah kalian jalanin. Kepala kamu muter ulang semuanya. Tiap kata, tiap senyum, tiap pertengkaran kecil yang dulu terasa sepele. Otak kamu kayak proyektor film yang macet di mode rewind, nayangin ulang adegan-adegan penuh andai dan mungkin harusnya gua. Kamu kebayang kalau kamu ngirim pesan yang tepat, campuran antara minta maaf dan nostalgia. Mungkin aja, cuma mungkin, dia bakal keinget lagi masa-masa yang indah. Mungkin dia bakal balik. Tapi ya kamu sendiri tahu, hidup nggak jalan semudah itu. Soalnya, ketika seseorang pergi, apalagi ketika dia tahu kamu masih nunggu, setiap pesan kamu bukan narik mereka makin dekat, malah dorong mereka makin jauh. Setiap teks yang kamu kirim berubah jadi bukti kalau kamu belum benar-benar gerak maju. Kalau kamu masih muter di orbit diamnya dia, itu jadi pupuk buat egonya. Pesan kamu bukan kebaca sebagai rasa sayang, kebaca sebagai kelemahan. Dan begitu itu terjadi, kamu bukan lagi misteri, kamu jadi pola. Terprediksi, selalu ada, gampang ditebak. Dan ini bagian pahit yang banyak orang nggak mau denger. Semakin kamu ngejar seseorang yang udah ngelepas diri, semakin kamu memudar di mata dia. Karena di kepalanya, dia udah bikin keputusan. Dia udah meyakinkan diri kalau pergi itu langkah yang paling masuk akal. Dan pesan kamu, mau sejujur apapun, seindah apapun, sesedih apapun, cuma makin menguatkan keyakinan itu. Kamu mungkin mikir dia bakal ngerasa bersalah lihat kamu kesakitan. Tapi rasa bersalah nggak pernah jadi bensin buat nyalain daya tarik, justru mematikannya. Dia mungkin iba sebentar, mungkin keinget sedikit. Tapi itu nggak bikin dia pengen balik. Soalnya, nggak ada satupun hati yang tertarik pada seseorang yang kelihatan terlalu bergantung secara emosional. Intinya, ngirim pesan lagi ke dia itu bukan komunikasi. Itu pengakuan. Itu kayak bilang, aku nggak kuat sama diam kamu. Itu kayak bilang, kamu masih yang nentuin gimana perasaan aku. Dan begitu kamu ngirim itu, kamu sebenarnya udah kasih tahu semuanya. Bahwa kamu masih nunggu lampu hijau darinya buat lanjut hidup. Padahal kamu nggak butuh izin siapapun. Kamu nggak butuh penutup cerita dari orang yang udah nutup pintunya duluan. Penutup cerita yang asli bukan datang dari balasan dia. Penutup itu muncul dari kemampuan kamu buat nahan diri, dari momen ketika kamu nggak kirim pesan itu. Dari keputusan buat bikin dia bertanya-tanya, bukan terus diingetin kalau kamu masih peduli. Diam itu, kehampaan yang dia tinggalin, justru jadi pesan baru kamu. Karena ketika dia sadar kamu nggak lagi ngehubungin, nggak lagi nyoba nambal yang udah sobek, nggak lagi ngejar bayangan dia, disitulah keadaan mulai berubah. Disitulah dia mulai ngerasain sesuatu yang nggak pernah dia siapin, ketidakpastian.
Dan rasa nggak pasti itu bakal bekerja jauh lebih kuat daripada paragraf apapun yang bisa kamu ketik. Jadi sebelum jari kamu kepencet ngirim pesan itu, tahan sebentar, tarik napas pelan. Tanya ke diri kamu sendiri, kamu mau ngehubungin karena itu bakal bikin hati tenang? Atau karena kamu takut dilupain? Karena kalau alasan kedua yang lebih kuat, percaya deh, diam justru bakal ngasih hasil yang jauh lebih besar daripada pesan apapun yang kamu kirim. Dan ini kenyataan yang kebanyakan orang baru sadar setelah semuanya telat. Begitu kamu berhenti ngejar, peta kekuatan langsung berubah total. Soalnya, ketika kamu ngirim pesan ke seseorang yang udah pergi, kamu lagi ngasih makan pola hubungan yang timpang secara emosional. Kamu kayak bilang, aku masih di sini, aku masih bisa kamu akses kapan aja. Dan ketersediaan yang terlalu gampang sebaik apapun niatnya ngehapus misteri, ngehapus nilai. Karena manusia jarang banget pengen sesuatu yang bisa mereka dapat tanpa batas. Itu udah jadi pola dasar cara kerja pikiran manusia. Otak lebih menghargai hal-hal yang terasa langka, nggak pasti, sedikit di luar jangkauan. Itu juga kenapa di awal-awal hubungan, dia sempat tertarik sama kamu. Ada ketenangan yang punya kedalaman. Ada aura yakin yang bikin kamu beda. Tapi pelan-pelan, begitu hubungan mulai nggak seimbang, kamu jadi sering ngejelasin, ngasih lebih, ngebuktiin ini itu, ngerasa harus meyakinkan. Kedamaian kamu berubah jadi pertunjukan, dan makin kamu ngebuktiin diri, makin dia kehilangan kemampuan buat ngerasain nilai kamu itu. Itu paradoks yang jarang disadari. Rasa sayang yang harus meyakinkan gak pernah terdengar meyakinkan. Karena begitu kamu ngehubungin dia lagi, meski niatnya baik, kamu sebenarnya lagi ngasih sinyal halus kalau dia tetap punya kendali. Kamu kayak bilang, kamu boleh pergi, tapi aku bakal tetap nyusul. Padahal yang dia lihat bukan kata-kata kamu. Yang dia baca justru tindakan kamu. Tapi begitu kamu berhenti, begitu kamu milih diam, diam itu berubah jadi kekuatan. Karena sekarang dia yang harus berhadapan sama gema ketidakhadiran kamu. Bukan kamu lagi yang nanya, dia lihat pesan aku nggak ya? Sekarang dia yang mulai mikir, kenapa dia nggak ngehubungin? Perubahannya halus, nggak kelihatan, tapi nusuk dalam. Karena diam itu bukan kehampaan, diam itu cermin. Dan di dalam cermin itu, pikirannya mulai ngelakuin sesuatu yang menarik. Dia mulai ngubah ulang ceritanya sendiri, yang tadinya dia pakai buat ngebela keputusan pergi. Dia terlalu begini. Dia nggak ngerti aku. Dia selalu ada, dan itu bikin aku ngerasa biasa aja. Semua alasan itu pelan-pelan kehilangan tenaga. Dia ngira kamu bakal marah, dia ngira kamu bakal sedih. Dan jujur, dia nunggu reaksi itu. Tapi kamu malah ngasih sesuatu yang jauh lebih bikin dia gelisah. Kamu ngasih dia ketenangan yang tanpa suara. Kamu ngasih dia tidak ada apa-apa. Dan justru itu yang bikin dia mulai mikir, apa aku salah baca selama ini? Dan tidak ada apa-apa, itu bikin dia bingung. Karena jarak emosional bukan hal yang dia siapin sama sekali. Dia udah ngebayangin kamu bakal ngehubungin, mungkin ngejelasin, mungkin minta kesempatan lagi. Tapi begitu kamu nggak ngelakuin itu, otaknya langsung masuk ke fase benturan pikiran. Ada jarak antara apa yang dia harapkan dari kamu dan apa yang dia dapetin sekarang. Dan jarak itulah yang bikin tegang. Tensi kayak gitu yang jadi bibit rasa tarik-menarik. Itu alasan kenapa diam kamu bekerja sementara kata-kata kamu gagal. Karena diam kamu bukan ngejar dia. Diam kamu justru nempel di kepalanya, ngikutin dia kemanapun dia pergi. Diam itu maksa dia ngerasain beratnya ketiadaan kamu. Ngebuat dia mikir ulang apakah dia salah nilai kekuatan kamu, dan bikin dia bertanya-tanya apakah kamu beneran mulai lanjut hidup tanpa nunggu dia lagi. Dan pikiran itu, jujur aja, bikin dia ciut. Soalnya begitu dia sadar, kamu nggak butuh validasinya lagi, seluruh dinamika emosional runtuh seketika. Diam itu bukan balas dendam. Diam itu wahyu. Diam itu nunjukin gimana hidup kalau tanpa hadirmu. Tanpa energi kamu, tanpa rasa aman yang dulu kamu kasih. Tapi diam itu juga nunjukin sesuatu yang lebih berharga lagi ke diri kamu sendiri. Kalau ketenangan kamu nggak pernah tergantung dari balasan siapapun. Begitu kamu berhenti ngirim pesan, kamu bukan lagi pura-pura cuek. Kamu lagi milih diri kamu sendiri, kamu lagi mutusin buat ngebatalin pola yang selama ini bikin kamu mengecil. Karena percaya diri yang asli itu bukan dibangun lewat usaha ngebuktiin diri ke orang lain. Tapi lewat kemampuan buat ngeliat nilai kamu meskipun nggak ada yang lagi mengakuinya. Dan kebenaran yang tersembunyi itu sederhana tapi nyelekit. Ketika kamu nggak lagi ngejar perhatian dia,
Kamu ngambil balik harga diri kamu. Ketika kamu nggak lagi minta validasinya, kamu ngebangun ulang identitas kamu. Dan ketika kamu nggak lagi ngerasa perlu ngechat dia, disitulah dia akhirnya sadar apa yang sebenarnya udah hilang. Karena ketika kamu berhenti ngejar seseorang yang nggak lagi ngejar kamu, sesuatu yang menarik banget terjadi. Diam kamu mulai ngajarin hal-hal yang kata-kata kamu nggak pernah mampu. Banyak orang mikir kekuatan itu suaranya harus keras. Mereka mikir kamu harus kelihatan udah move on, upload story, tampak nggak peduli, acting santai, biar kelihatan kuat. Padahal semua itu cuma topeng. Dan topeng tetap aja reaksi. Reaksi tetap aja energi yang kamu kasih ke arah yang salah. Kekuatan yang sebenarnya, yang bisa bikin seseorang goyah tanpa kamu ngapa-ngapain, ada justru di ketenangan tanpa reaksi. Ada di sikap tenang seseorang yang udah nggak ngerasa perlu ngebuktiin apa-apa lagi. Ketika kamu berhenti ngechat dia, kamu bukan mengabaikan, kamu ngelepasin. Kamu bukan ngehukum. Kamu lagi ngejaga diri sendiri. Kamu lagi ngasih ruang buat dia ngelakuin sesuatu yang nggak pernah bisa diselesaikan lewat obrolan. Nunjukin kebenaran. Karena diam itu kayak pengeras suara. Dia ngebesarin rasa nyesel, rasa bersalah, dan kesadaran diri di orang yang dulu suka nganggap kamu enteng. Dan di saat yang sama, diam itu ngebesarin rasa damai, rasa hormat diri, dan kejernihan pikiran di diri kamu. Yang dulu capek banget ngerasa harus terus ngebuktiin diri. Itu kamu. Pelan-pelan, kamu bakal mulai nyadar perubahan kecil tapi nyata. Semakin jarang kamu ngehubungin dia, dunia rasanya mulai kebuka lagi. Ruang di kepala kamu makin lega. Kayak beban yang dulu kamu pikir normal ternyata hilang satu persatu, musik kedengeran beda. Ngobrol sama temen terasa lebih ringan. Kamu mulai nemuin lagi bagian-bagian dari diri kamu yang dulu ketimbun kecemasan nunggu balasan yang nggak jelas. Dan itu bukan kamu jadi cuek, itu kamu pulang. Kamu balik ke diri kamu sendiri. Karena yang hilang dari hubungan itu bukan cuma dia. Yang hilang itu ritme kamu, pusat kamu, pijakan kamu. Setiap pesan yang nggak dibaca, setiap teks yang diabaikan, semuanya ngikis rasa kendali yang dulu kamu punya. Kamu bukan lagi berjuang buat dia. Kamu berjuang buat harga diri kamu sendiri. Dan disitulah ironi paling nyelekitnya. Makin kamu berusaha ngebuktiin nilai kamu, makin kecil nilai itu kelihatan. Bukan karena kamu kurang, tapi karena langkah ngejar itu sendiri ngirim sinyal kekurangan. Sedangkan dia mengirim sinyal kekuatan. Kamu mungkin mikir, tapi kalau aku nggak ngehubungin, apa dia nggak akan lupa sama aku? Jawabannya gampang, enggak. Orang cuman ngelupain hal yang biasa-biasa aja. Yang nempel itu yang langka. Yang nempel itu orang yang pergi dengan wibawa, bukan drama, karena diam kamu nggak hilang. Diam kamu nempel. Diam kamu berubah jadi cermin yang nggak bisa dia hindari. Awalnya dia bakal bilang ke dirinya sendiri kalau dia baik-baik aja. Nge-scroll ponsel, ngobrol sama orang lain, ngerasa bebas sebentar. Tapi diam itu punya cara kerja yang lambat. Bukan yang langsung nusuk. Dia merayap. Pelan, tapi pasti. Dan ketika akhirnya sampai, rasanya jauh lebih kuat daripada pesan apapun yang pernah kamu ketik. Begitu semua distraksi mulai hilang. Begitu suara-suara yang biasanya ngeblur perasaan dia, akhirnya mati satu persatu. Ketiadaan kamu bakal mulai kedengeran kenceng. Dia bakal ngerasain itu dari hal-hal yang paling random. Lagu yang tiba-tiba nongol di playlist, aroma yang kebetulan kebawa angin, memori yang muncul pas lagi bengong. Dan rasanya nyelekit, bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu sekarang susah dijangkau. Di situ saklar mindsetnya berubah total. Selama dia ngerasa kamu selalu ada, dia santai, dia nggak buru-buru. Dia main aman, karena dia tahu kamu tetap nunggu. Tapi pas dia mulai ngerasa kamu udah jalan tanpa nengok, paniknya muncul pelan-pelan. Diam yang kamu ciptain itu maksa dia ngelihat apa yang sebenarnya dia hilangkan. Tanpa kamu ngomong sepatah kata pun. Dan ya, bisa jadi suatu hari dia bakal ngechat kamu. Tapi waktu itu sampai, kamu udah berubah. Kamu nggak lagi duduk di ujung harapan. Kamu bakal baca pesannya. Dan baru sadar, kamu sekarang punya opsi. Opsi buat nggak bales. Bukan karena nyimpen dendam. Tapi karena hati kamu udah damai. Karena dari awal, tujuan kamu bukan bikin dia nyesel. Tujuan kamu nemuin lagi siapa kamu sebenarnya. Dan begitu kamu nemuin itu lagi, kamu sadar satu hal. Kamu nggak pernah butuh balasan dari dia. Yang kamu butuh cuma diam kamu sendiri. Coba bayangin. Malam udah sepi banget. Dunia kayak lagi mode mute. Nggak ada notif, nggak ada pesan masuk.
Nggak ada hai mageran dari dia. Cuman hening. Kamu duduk sambil megang ponsel yang dulu kayak pusat galaksi kamu. Layar yang sama yang dulu ngatur mood kamu sekejam itu, bahagia pas dia bales, rapuh pas dia cuek, tapi malam ini rasanya beda. Kamu buka jendela chat yang dulu serasa napas cadangan kamu. Dan bukannya sakit, kamu malah ngerasa adem. Tenang banget. Kamu scroll ke atas lihat pesan terakhir kamu. Dan buat pertama kalinya, kamu nggak berharap dia bales. Kamu nggak cari penjelasan. Kamu nggak cari penutup. Kamu cuma biarin. Dan di momen itu, kamu akhirnya sadar sesuatu yang selama ini nggak pernah kamu lihat jelas. Yang nyakitin kamu bukan diam dia. Yang nyakitin itu kamu yang terus nolak buat terima diam itu. Kamu yang dulu nggak bisa duduk dan bilang ke diri sendiri, gue bakal baik-baik aja tanpa validasi siapapun. Dan sekarang, kamu akhirnya sampai di titik itu kamu udah balik ke kamu. Sekarang, Henning yang kamu punya itu udah bukan lagi ruang kosong. Rasanya kayak tempat suci yang enggak semua orang boleh masuk. Itu suara harga diri kamu yang lagi nyusun dirinya pelan-pelan, potongan demi potongan beban yang selama ini nempel di dada kamu, yang bahkan enggak kamu sadari beratnya, akhirnya mulai rontok satu-satu. Kamu akhirnya ngerasa bebas. Bukan karena seseorang datang lagi, tapi karena kamu berhenti ngejar. Dan pas kamu lagi nemuin damai di sunyinya kamu, di sisi lain, dia mulai kerasa tenggelam di diamnya sendiri. Dia buka ponsel, ngeliatin chat lama, jendela percakapan yang rasanya kayak beku beneran. Dia ngehover nama kamu, nunggu ada pesan baru, nunggu kamu yang nyerah duluan. Tapi kamu nggak muncul-muncul. Dan di situ pikirannya mulai muter. Kenapa kamu nggak ngehubungin dia? Kamu udah jalan, kamu udah nggak peduli. Diam yang dulu nyiksa kamu sekarang gantian ngehantam dia. Itu kekuatan tenang yang emosional, yang bisa ngubah suara obsesi jadi kejernihan. Kamu akhirnya sadar kalau ketenangan itu nggak pernah ada di balasan dia. Ketenangan itu ternyata udah nunggu kamu dari dulu, tapi ketutup sama rasa takut kamu buat dilupain. Dan ketika kamu naruh ponsel itu, bukan karena marah, bukan karena gengsi, tapi karena kamu nerima semuanya apa adanya, kamu akhirnya paham gimana rasanya punya kendali penuh atas diri kamu. Rasanya senyap, stabil kayak energi yang nggak perlu teriak buat kerasa. Akan selalu ada titik di mana pertanyaan kamu berubah. Dari, kira-kira dia bakal ngechat balik enggak ya? Jadi, kenapa dulu aku ngerasa harus banget dapet chat itu? Dan di situ proses penyembuhan kamu mulai benar-benar jalan. Penyembuhan itu bukan soal ngehapus nomornya atau pura-pura nggak peduli. Itu tentang ngerti kalau damai dalam hidup kamu itu nggak pernah boleh jadi bahan tawar-menawar siapapun. Karena cinta mulai ngeracunin diri kamu ketika berubah jadi transaksi. Ketika kamu mulai ngasih perhatian cuma buat dapat reaksi. Itu yang bikin kamu terus ngechat, terus nyari validasi, yang ujungnya cuma bikin kamu makin haus buat dilihat. Padahal, orang yang nggak bisa ngelihat nilai kamu sekarang, sebenarnya nggak pantas ngasih definisi tentang siapa kamu. Solusi sebenarnya itu bukan soal ngeblok dia, atau ngerengek minta perhatian. Solusi sebenarnya adalah ketika kamu bisa cuek kedua-duanya. Ketika kamu bisa nemuin kestabilan yang adem banget di dalam diri sampai absennya dia nggak lagi kerasa kayak kehilangan, tapi lebih kayak arah baru yang hidup kasih ke kamu. Kadang, hidup itu nggak ngejauhkan seseorang dari kamu buat nyakitin. Hidup cuman mau bersihin ruang, supaya kamu akhirnya bisa dengar suara hati kamu sendiri lagi. Setiap kali kamu nahan diri buat nggak ngechat dia, kamu lagi ngeriset refleks emosi kamu. Kamu lagi ngajarin hati buat nyari damai, bukan validasi. Kamu lagi geser pola dari ketergantungan ke penguasaan diri. Dan dari situ hidup mulai kebuka dengan cara yang nggak pernah kamu bayangin. Latihan di gym kerasa beda. Langkah kamu lebih ringan. Kamu ketawa lebih lepas. Nafas jadi lebih plong karena energi kamu akhirnya pulang ke rumahnya. Diri kamu sendiri. Sampai nanti, entah beberapa minggu atau bulan ke depan, mungkin dia ngechat. Mungkin cuma nulis, "Hai, kabarnya gimana nih?" Tapi kali ini, hati kamu nggak lagi deg-degan. Kamu tahu, versi kamu yang dulu nunggu chat itu udah nggak ada. Itu dia closure yang asli. Bukan obrolan panjang, bukan permintaan maaf, bukan penutupan dramatis, cuma damai. Damai yang tenang dan stabil. Jadi jangan chat dia lagi. Jangan nyari masa lalu di momen sekarang. Biarin diam yang ngomong buat kamu, dan biarin diam itu ngebentuk ulang diri kamu. Karena siapapun yang bisa ngehandle impuls buat ngehubungi seseorang,
Dia udah setengah jalan dalam mengendalikan hidupnya sendiri. Lalu sadar atau nggak akan ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Nggak heboh, nggak dramatis, cuma geseran kecil yang kerasa halus. Suatu pagi kamu bangun dan dia udah bukan lagi pikiran pertama. Rasa nyesek yang dulu nongkrong di dada kamu berubah jadi memori yang lembut. Kamu udah nggak ngecek HP sebelum sikat gigi. Kamu udah nggak ngukur nilai diri dari balasan seseorang. Diam yang dulu kerasa kayak hukuman sekarang berubah jadi ketenangan. Dan ini aneh, tapi indah. Kamu mulai suka lagi sama waktu sendirian, musik kedengeran beda. Makan jadi lebih nikmat. Dunia yang dulu kelihatan sepi karena dia, sekarang malah mekar karena kamu hadir sepenuhnya. Itu yang namanya lahir ulang. Bukan lewat hubungan baru, bukan lewat balas dendam. Tapi lewat kembalinya energi kamu secara perlahan. Karena waktu kamu berhenti ngechat dia, kamu bukan kehilangan koneksi, kamu justru reconnect sama diri kamu sendiri. Kamu sadar kalau cinta nggak selalu selesai ketika seseorang pergi. Kadang, cinta justru mulai ketika kamu akhirnya balik pulang ke diri kamu sendiri. Kamu ngerti sekarang kalau diam itu nggak pernah kosong. Diam itu penuh jawaban. Jawaban yang dulu nggak pernah kamu dengar karena kamu terlalu sibuk ngejar kebisingan. Dan sekarang kamu bukan lagi seseorang yang nunggu validasi. Kamu udah nyambung sama kebenaran diri kamu sendiri. Bisa jadi suatu saat dia nengok ke belakang dan mikir, kok kamu nggak pernah nyari aku lagi? Tapi kamu cuma senyum kecil. Bukan karena sombong, tapi karena tenang. Karena akhirnya kamu paham, kamu bukan kehilangan dia, kamu nemuin diri kamu. Itu hasil akhirnya. Nggak ada drama, nggak ada chat penutup, nggak ada ending yang rapi. Yang ada cuman kelahiran ulang yang halus, pelan, tapi nggak kebendung. Diam yang dulu bikin kamu runtuh, sekarang justru yang bikin kamu berdiri lebih kokoh. Dan seseorang yang bangkit dari diam kayak gitu, udah nggak bisa dihancurin sama penolakan apapun. Mungkin suatu hari kamu bakal ketemu dia lagi. Entah di kafe, lagi nunggu minum, atau sekedar lewat di trotoar. Dia bakal ngelirik kamu, penasaran, nyari jawaban, nanya dalam hati, apakah diam yang pernah ada di antara kalian beneran punya makna. Dan kamu cuma bakal senyum. Bukan karena mau balik ke dia, tapi karena kamu akhirnya ngerti alurnya. Dia bukan akhir kamu. Dia alarm kamu. Momen kebangkitan. Setiap patah hati selalu ngasih pesan yang disamarkan lewat rasa sakit. Dia ngasih tahu apa aja yang selama ini kamu kasih terlalu gratis, apa aja yang kamu cuekin dari diri sendiri, dan apa arti cinta diri yang nggak butuh konfirmasi dari siapapun. Lama-lama kamu sadar kalau cinta itu nggak mati cuma karena seseorang pergi. Cinta itu berubah bentuk, balik ke asalnya, jadi tenaga, jadi kekuatan. Dan ketika kekuatan itu beneran jadi milik kamu udah nggak perlu ngebuktiin apapun, nggak ke dia, nggak ke dunia, bahkan nggak ke diri kamu sendiri. Karena kemenangan sebenarnya itu bukan pas dia balik, tapi pas kamu balik ke diri sendiri. Jadi kalau nanti jari kamu sempat melayang-layang lagi di atas layar, kalau dorongan buat ngechat itu tiba-tiba muncul lagi, ingat satu hal, kamu udah ngomong semuanya lewat diammu. Semua yang perlu disampaikan udah tersampaikan. Sekarang waktunya kamu bangun, berkembang, naik level. Biarkan cerita kamu jadi penguat buat orang lain yang lagi duduk di depan layar yang sama, ngehadapin pertarungan yang sama antara impuls dan ketenangan. Kalau pesan ini nyampe ke kamu di waktu yang pas, jangan buru-buru geser. Diemin sebentar. Rasain. Serap perlahan. Dan kalau udah siap, tetaplah hadir. Karena masih banyak kebenaran yang belum kebuka, masih banyak cahaya yang bakal balik, dan masih banyak bagian dari diri kamu yang sebenarnya nunggu buat kamu temuin. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.